Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Selamat datang kembali di kandang Jaya Farm. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Jaya yang sudah kami rangkum dari beberapa video-video kami. Nah, kenapa saya tidak balas di komen? Karena ini sifatnya terlalu panjang. Kalau mau kami balas melalui kolom komentar. Makanya kami rangkum untuk kami jawab dalam bentuk video. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai pakan fermentasi. Untuk ternak kambing, apakah lebih bagus pakan fermentasi atau pakan hijauan segar? Nah, di sini kami jawab tentu saja jauh lebih baik pakan fermentasi atau pakan silase. Karena keunggulan pakan silase dibanding pakan segar itu banyak sekali. Yang pertama, pakan silase sudah tidak ada lagi bakteri-bakteri yang kurang baik yang ada di ramban. Yang pertama. Yang kedua, sudah tidak ada gas yang bisa menyebabkan ternak itu keracunan. Dan juga yang ketiga, dengan difermentasi sudah ada peningkatan kadar nutrisinya ketimbang pakan hijauan segar. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai masih soal pakan. Berapa kali untuk bagusnya ngasih pakan dalam waktu sehari? Nah, ini kembali lagi, kalau untuk berapa kalinya bukan menjadi sebuah ukuran. Karena kalau untuk ukurannya yaitu kambingnya kenyang. Nah, kalau untuk konsep kami di sini ternak berhenti makan itu karena kenyang. Bukan ternak berhenti makan karena di wadah pakannya memang sudah habis. Nah, untuk ukurannya memang kalau kami di sini pagi kita kasih langsung banyak. Nah, apabila sisanya itu pada sore hari akan kita ambil dan kami simpan. Baru kami ganti dengan pakan yang untuk sore hari. Dan berikutnya ini juga masih mengenai soal pakan. Nah, gimana caranya bila kita sulit mendapatkan konsentrat? Nah, kembali lagi sahabat saya, kalau untuk konsentrat itu hanya untuk melengkapi saja sebenarnya. Jadi, untuk sahabat saya yang memang kesulitan mendapatkan konsentrat, masih tetap bisa beternak dengan maksimal. Yaitu cukup dengan hijauan, hanya saja hijauannya kita kompletin. Misalnya kita tanam rumput odot, nah itu juga kita barengkan dengan ramban-rambanan. Dan rambannya itu kalau bisa kita variatifkan. Ada daun singkong karet, ada indigo vera. Yang jelas semakin banyak ramban-rambanan itu semakin bagus. Tentunya untuk segi nutrisi pakannya. Nah, itu tadi pertanyaan yang mengenai soal pakan. Dan yang berikutnya kita juga dapat pertanyaan, kalau untuk pemula lebih baik terjun ke peternakan breeding atau ke penggemukan. Kembali lagi dengan minat kita itu besar di mana. Kalau kami menyarankan lebih mudahnya itu kalau untuk pemula di penggemukan. Ini bukan bicara soal hasil mana, tapi lebih mudah mana. Karena kita ambil bakalan itu sudah dapat kambing yang memang sudah masa kritisnya sudah hilang. Minimal itu sudah di atas 5 bulan. Jadi tingkat kegagalannya itu lebih kecil. Dan juga tingkat kerumitannya itu juga tentunya lebih sedikit. Selain itu, kalau untuk pemula lebih baik kita mulai dari sedikit dulu. Nah, nanti sambil kita pelajari ritmenya, SOP-nya, setelah beberapa kali panen nanti baru kita tambah lagi. Nah, sahabat Jaya, berikutnya ini juga ada pertanyaan, apakah onggok baik untuk pakan jangka panjang? Nah, di sini kami jawab, kalau kami menggunakan onggok di sini itu sudah hitungannya di atas 5 tahun. Karena kalau di peternakan kami, onggok ini sangat membantu sekali, terutama untuk hal pakan. Tapi kembali lagi di sini kami tegaskan bahwa onggok belum pakan, sahabat Jaya. Onggok adalah masih bahan untuk dibuat pakan. Jadi tentu saja kalau onggok langsung diberikan pada ternak, nah ini kurang bagus. Karena memang kandungan yang terdapat di onggok itu
tidak bisa mencukupi kebutuhan yang kambing kita butuhkan. Makanya perlu dicampurkan dengan yang mengandung serat, bahan yang mengandung protein, dan juga bahan-bahan yang lain yang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi ternak. Kalau bagusnya tetap bagus, karena yang pertama memang onggo itu berasal dari tanaman umbi-umbian, dan juga kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Nah, sahabat saya, pertanyaan berikutnya ini mengenai bank pakan. Nah, di sini pertanyaannya, berapa luasan lahan untuk ditanami hijauan kalau kita mau memulai usaha peternakan? Nah, di sini tentu saja kalau mau menyiapkan lahan, kita harus tahu dulu kira-kira berapa ternak yang mau kita ternakkan. Sepengalaman kami, dulu kami yang penting lahan itu luas. Yang penting lahannya luas, kalau biar kita bisa dapat rumput yang banyak. Nah, ternyata di 2 tahun terakhir ini justru lahan kami itu kami kurangi untuk luasannya. Tapi untuk perawatan rumputnya itu lebih kami maksimalkan lagi dari segi pupuk, sehingga dulu yang lahannya luas dan dengan sekarang yang sudah kami kurangi hampir 50%, hasil hijauannya justru lebih banyak sekarang. Nanti sambil jalan kita akan tahu dan kita bisa mempelajari pelan-pelan. Dan ini yang terakhir, pertanyaannya, cara menjual dombanya, cara menjual kambingnya itu gimana caranya? Nah, ini tentu saja kalau udah urusan menjual, ini adalah hal yang paling mudah di dalam sebuah usaha peternakan. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, itu lebih dipermudah lagi kita kalau mau menjual barang. Nah, tinggal kita foto saja, kita share ke media sosial seperti Facebook, seperti IG, atau melalui TikTok. Pembeli itu akan datang dengan sendirinya. Jadi kembali lagi saya sampaikan, kalau untuk urusan menjual itu tidak perlu kita perhitungkan sejak awal, karena hal yang paling mudah di dalam sebuah usaha peternakan adalah menjual. Nah, ini saja sahabat saya yang kami rangkum ini untuk sementara. Jadi kalau masih ada yang sahabat saya perlu ditanyakan, monggo silahkan tanyakan saja ke kolom komentar. Nanti insya Allah akan kami jawab. Kalau memang jawabannya bisa kami jawab di kolom komentar, tentu langsung kami jawab. Kalau terlalu panjang, itu akan kami rangkum dan akan kami jawab dengan video seperti ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf sahabat saya. Kita jumpa kembali di video-video kami yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.